Rapid antigen atau swab antigen mendadak menjadi topik yang paling banyak dibicarakan jelang libur akhir tahun ini. Tes COVID-19 dengan metode baru tersebut ditetapkan menjadi kewajiban baru bagi warga yang hendak bepergian menggunakan transportasi umum, khususnya pesawat udara. Kewajiban baru ini diterapkan untuk mengantisipasi lonjakan kasus saat libur Natal dan Tahun Baru. Namun di sisi lain, penumpukan penumpang yang hendak mengikuti tes justru terjadi di bandara dalam beberapa hari terakhir. Mau tak mau, para calon penumpang ini harus mengikuti aturan baru di swab antigen jika masih tetap ngotot ingin berlibur. Lalu pertanyaannya, efektifkah rapid atau swab antigen ini dalam menahan lonjakan warga yang hendak berlibur? Apa pula perbedaan antara rapid atau swab antigen dengan rapid test serologi dan swab tes PCR yang selama ini kita kenal? Sudahkah masyarakat mengetahuinya? Seperti apa pula efektivitasnya? Ikuti terus kabar siang di lokasi hari ini. Pemirsa kabar siang di lokasi, nah hari ini mungkin juga banyak yang tahu bagi Anda yang akan menjalani liburan selama Natal dan juga Tahun Baru ini ada peraturan baru di mana jika sebelumnya syarat utama melakukan perjalanan yaitu adalah untuk menunjukkan surat keterangan sehat COVID-19 melalui minimal adalah batasannya rapid test ataupun swab test, tapi untuk saat ini ada peraturan baru. Nah, bagi Anda yang akan melakukan perjalanan untuk keluar ataupun masuk ke DKI Jakarta ini harus menggunakan surat keterangan sehat melalui rapid antigen. Nah, bagaimana prosedurnya bagi orang yang sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta untuk kemudian melakukan rapid antigen ini? Proses pertamanya yang harus dilakukan yaitu adalah Anda harus menuju ke posisi ini untuk kemudian melakukan registrasi awal dan juga pengambilan nomor antrian. Nah, Anda harus terlebih dahulu kemudian mendownload aplikasi iHak untuk melakukan registrasi rapid test secara online. Setelah Anda melakukan registrasi secara online melalui aplikasi iHak, kemudian Anda akan diberikan nomor antrian oleh petugas yang ada di sini. Nah, usai Anda mendapatkan nomor antrian, Anda tentunya bisa menunggu di ruang tunggu yang sudah disediakan di sini. Nantinya nama Anda akan dipanggil sesuai dengan nomor antrian yang sudah ditentukan. Nantinya kemudian tahapan kedua adalah Anda harus melakukan registrasi ulang dan juga pembayaran melalui pos yang ada di situ. Nanti nama Anda akan dipanggil. Nah, usai Anda menyelesaikan registrasi ulang dan juga pembayaran di pos yang telah disediakan, Anda kemudian dapat langsung menuju ke ruang antrian untuk dilakukan rapid antigen. Prosesnya pun juga panjang, antriannya pun juga ada di sana. Nah, kita akan tanya ya kepada salah satu warga yang ada di sini sebenarnya mengapa sih harus melakukan swab antigen di Bandara Soekarno-Hatta. Permisi, Ibu, dengan Ibu siapa? Ibu Tina. Ibu, ini Ibu mau melakukan perjalanan kemana, Bu? Ke Makassar. Sebenarnya tahu nggak sih, Bu, aturan ini taunya kapan? Semalam di berita, iya. Kan padahal kita udah dapat kupon voucher untuk rapid yang langsung dari Citylink kan, gratis. Iya. Nah, kemudian hari dibatalkan. Iya, dibatalkan. Nah, kenapa harus melakukannya di Bandara Soekarno-Hatta, Bu? Tadi sih mau tanya-tanya aja Mbak sebenarnya, karena kita belum yakin juga kan ya. Tapi ya udahlah, udah terlanjur ke sini jauh-jauh. Cuman nunggunya lama. Kalau tadi tahu antrinya kayak gini, mendingan kita di klinik deket rumah ya. Cuman tadi karena belum pasti kan, ada yang bilang rapid biasa bisa hari ini, cuman ternyata hari Minggu udah nggak bisa lagi rapid biasa, harus antigen. Untuk Ibu sendiri, responnya terhadap kebijakan baru pemerintah ini seperti apa? Sebenarnya agak memberatkan juga ya, kita pikirin juga masyarakat luas kan nggak semuanya yang mampu ya Mbak ya, mungkin menengah ke bawah juga banyak, yang mungkin terpaksa juga harus pergi keluar kota kan, karena udah terlalu lama nggak pulang kampung. Tapi mau gimana lagi kalau instruksi pemerintah harus kayak gitu, mau nggak mau lah terpaksa kan. Terima kasih banyak Ibu, silakan menunggu. Saat itu tadi beberapa tanggapan dari warga yang melakukan rapid antigen di Bandara Soekarno-Hatta. Saya akan juga tunjukkan kepada Anda bagaimanakah lokasi proses pelaksanaan rapid antigen di Bandara Soekarno-Hatta. Nah pemirsa, usai Anda tadi melakukan registrasi ulang dan juga pembayaran, nanti nama Anda akan dipanggil untuk kemudian memasuki lorong ini untuk melakukan baik rapid test antibody, rapid test antigen maupun swab PCR. Nah, ini adalah ruangan di mana rapid test dilakukan.
Untuk saat ini memang rapid test antibody sudah tidak diberlakukan lagi, khususnya untuk wilayah DKI Jakarta. Artinya siapa saja yang akan keluar maupun masuk dari DKI Jakarta. Dan juga ternyata kebijakan ini juga dilakukan dan juga diterapkan oleh beberapa daerah, misalnya seperti di Jawa Tengah dan juga Bali. Untuk Bali sendiri bahkan peraturannya dirubah, yaitu harus menggunakan swab PCR. Nah, untuk saat ini untuk di DKI Jakarta sendiri, nantinya harus melakukan rapid atau swab test antigen. Salah satunya di Bandara Soekarno-Hatta ini juga menerapkan fasilitas tersebut. Kita akan tanya sebenarnya seperti apa sih proses dari mulai awal hingga akhir dan juga bagaimana tadi proses rapid test antigen. Karena memang tidak banyak yang mengetahui mengenai proses rapid test antigen ini. Bisa tanya dulu Ibu, dengan Ibu siapa? Ibu Novi, Ibu Novi, dengan Mbak siapa? Maya. Oke. Mbak Maya, ini tadi sudah melakukan rapid test antigen atau swab PCR? Rapid test antigen. Rapid test antigen ya, Mbak? Iya. Aslinya dari Jakarta. Aslinya dari Banjarmasin. Kita ada kegiatan di sini, barusan datang gitu kan, pakai rapid antibody aja dari daerah asal. Kemudian diberitahu gitu bahwa nanti kalau kita balik itu nanti akan diharuskan untuk antigen gitu. Aturannya berubah gitu. Aturannya berubah tiba-tiba gitu. Jadi kita nggak ada persiapan sama sekali. Kalau misalnya kita tahu kan kita sejak dari awal gitu di sana ya. Gitu. Jadi nggak membuang banyak waktu di sini gitu. Mbak, mungkin bisa diceritain juga nih bagaimana sih tadi pada saat proses prosedurnya dari mulai awal, dari mulai pendaftaran hingga tadi menerima hasilnya. Tadi awal-awal kan kita ngantri panjang banget di situ. Terus kita kira orang pada nonton apa gitu ya. Ternyata itu antrian yang panjang muter-muter. Ya udah akhirnya sampai ke sini. Kemudian kita kan taunya antigen gitu. Ya udah biasa aja kita santai ketawa-ketawa gitu ya. Terus dikira kan kayak antibody aja gitu. Ambil sampel darah. Ternyata waktu sampai sini dengar ada berita gitu, ternyata antigen itu kayak swab gitu, diambil sampel lendir di hidung. Jadi udah gemeteran aja. Ya karena nggak pernah sebelumnya gitu. Jadi awalnya mau kabur sih tadi, tapi Rasanya gimana, Mbak? Memang kurang nyaman ya? agak kurang nyaman. Cuman ternyata nggak sesakit seperti yang dibayangkan ya. Cuman kayak kayak nyeri dikit aja gitu. Dua-duanya sih diambil sampelnya gitu. Untuk hasilnya tadi berapa lama? Hasilnya berapa? 20 menit ya? 20 menit, 15 menit, 20 menitan. Udah bisa. Hasilnya? Alhamdulillah hasilnya negatif. Kalau positif nggak bisa ngobrol kita ya. Bener, nanti udah pada kabur semua. Iya. Mbak, untuk ini tadi harganya berapa untuk di Bandara Soekarno-Hatta sendiri, rapid antigen? Agak murah sih 200.000. Kalau yang PCR katanya 800.000 itu untuk jangka waktu 3 hari aja. Ini untuk yang antigen ini untuk yang 14 hari. Ya jelas aja kita pilih yang ini ya, kan lebih murah, lebih panjang lagi. Mbak, kemudian Mbak Maya sendiri, ini kan tadi kan salah satu orang yang kemudian tiba-tiba baru mendengar kabar bahwa peraturannya berubah harus pakai antigen. Nah, tanggapannya sendiri gimana? Tanggapannya agak shock gitu. Apalagi saya nggak tahu jujur antigen itu yang seperti apa gitu. Ternyata waktu browsing gitu sempat sebelum beberapa dipanggil, ternyata kayak gitu langsung kaget. Tapi menurut Mbak Maya sendiri sebenarnya peraturan dari pemerintah ini mendukung tidak sih untuk menurunkan laju penyebaran COVID-19 terutama di libur Natal dan juga Tahun Baru ini ya, atau seperti apa? Menurut saya ya iya sih tindakan yang cukup bagus juga sih, tapi sebaiknya disosialisasikan lebih dahulu di semua daerah gitu, maksudnya nggak cuma di daerah yang pusat ini. Jadi kadang-kadang banyak yang pendatang baru gitu sini langsung tiba-tiba kebijakan berubah gitu kan, jadi kaget, nggak ada persiapan, 2 kali tes akhirnya, biayanya juga berdua double gitu, waktu juga memakan waktu kan panjang antriannya begitu. Terima kasih banyak. Ya, Oke, nah itu tadi pemirsa curhatan dari salah satu warga yang melakukan rapid test antigen di Bandara Soekarno-Hatta. Jadi sebenarnya memang aturan ini berlaku sejak tanggal 18 Desember hingga 8 Januari khususnya untuk di wilayah DKI Jakarta dan juga beberapa daerah lainnya yang memang menerapkan aturan serupa. Jadi bagi Anda yang akan melakukan perjalanan keluar maupun masuk dari wilayah DKI Jakarta untuk saat ini, apalagi pada libur Natal dan juga Tahun Baru ini, harus menggunakan surat keterangan bebas COVID melalui minimal rapid test antigen yang berlaku selama 14 hari. Nah, kita akan ajak Anda juga untuk mengetahui sebenarnya apa sih rapid test antigen ini, tapi usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kabar Siang di Lokasi.
Nah, masih banyak yang bingung mungkin ya, apa sih sebenarnya rapid atau swab antigen ini dan juga bagaimana efektivitas dan juga sensitivitas terhadap pemeriksaan COVID-19 yang saat ini menjadi salah satu syarat wajib bagi Anda yang akan berlibur di tengah liburan Natal dan juga Tahun Baru. Langsung saja saya akan ajak Anda berbincang bersama Dr. Firlinanda selaku dokter spesialis penyakit dalam. Halo dokter, selamat siang. Halo, selamat siang Mbak ya. Sehat ya dokter hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah dok, jadi langsung saja ini masih banyak yang bingung. Sebenarnya ini sebutannya apa? Apakah rapid antigen atau swab antigen? Karena masih banyak yang ketukar dok. Iya. Jadi sebenarnya boleh dua-duanya sih. Sebenarnya swab antigen maupun rapid antigen itu ada hal yang sama atau pemeriksaan yang sama. Kenapa dia disebut dengan swab? Swab itu adalah teknik pemeriksaannya. Jadi seperti kita tahu bahwa ada juga sebelumnya swab PCR. Jadi swab itu dilakukan pemeriksaan melalui lubang hidung dan lubang mulut. Itu teknik pemeriksaannya. Nah, kenapa juga disebut dengan rapid antigen? Karena hasilnya itu adalah rapid, cepat gitu loh. Jadi sebenarnya baik swab antigen maupun rapid antigen itu adalah pemeriksaan yang sama. Oke, bisa disebut dua-duanya begitu ya dok. Nah, terus kemudian apa bedanya antara metode rapid test antigen ini dengan rapid test antibody yang biasanya kita gunakan untuk perjalanan? Iya, jadi kalau perbedaannya tentu kalau rapid antigen ini kita memeriksa virusnya langsung. Jadi kita dengan pemeriksaan itu akan mendapatkan protein dari virus. Jadi kalau memang virusnya ada dan terdeteksi saat itu, berarti itu memang menggambarkan adanya infeksi virus. Nah, bedanya dengan rapid antibody atau serologi tes itu sebenarnya memeriksa si antibody. Antibody itu kita tahu bahwa antibody adalah pertahanan tubuh kita yang terbentuk kalau memang ada virus yang masuk gitu loh. Jadi yang dinilai sebenarnya adalah antibodinya bukan virusnya. Itu sih perbedaan. Kalau dengan swab PCR mungkin yang selama ini dinilai banyak orang memang lebih akurat. Nah, bedanya dengan rapid antigen ini apakah sama atau seperti apa? Hanya beda alatnya saja atau seperti apa? Tentu berbeda karena kalau untuk swab PCR itu adalah memeriksa molekul atau bagian genetik dari si virus tersebut. Dan itu memang pemeriksaannya jauh lebih akurat dibandingkan hanya memeriksa si virus proteinnya gitu. Jadi perbedaannya adalah letak jenis apa yang diperiksa, yaitu si molekular dan si proteinnya. Kemudian alatnya pun tentu juga berbeda karena kalau untuk pemeriksaan PCR kita akan menggunakan alat yang memang kita lakukan di laboratorium. Sedangkan kalau untuk pemeriksaan rapid antigen atau swab antigen itu bisa menggunakan kit alat yang lebih sederhana. Nah, itu tadi dok. Kita sambil jalan ya dok, karena ini juga terlihat juga ramai ya dok ya, karena ini banyak juga para penumpang yang kemudian sedang melakukan swab antigen atau rapid antigen di Bandara Soekarno-Hatta. Sebenarnya nanti pada saat dites tuh tesnya seperti apa dan juga alat-alat yang digunakan tuh seperti apa dok metodenya? Tesnya sebenarnya kalau memang sudah ada yang pernah periksa seperti rapid antibody, sebenarnya kitnya hampir kurang lebih sama. Tapi cara pemeriksaan berbeda karena dia akan menggunakan seperti swab. Bagi yang memang sudah pernah juga swab, jadi seperti alat gitu, akan memeriksa ke dalam, jadi dia akan menusukkan alat tersebut untuk memeriksa ke dalam hidung dan juga ke dalam mulut, kemudian hasilnya itu akan dipindahkan ke dalam kit dan diteteskan juga cairan gitu. Jadi ya perbedaannya hanya dari cara metode pengambilannya, sedangkan kalau yang kita tahu kan bahwa rapid antibody itu darah, sampelnya itu adalah darah, bukan dari swab tenggorokan maupun swab dari mulut atau dari oral. Nah, kemudian untuk waktunya juga lebih singkat ya dok ya? Maksudnya hasilnya keluar, sebenarnya hasilnya kurang lebih hampir sama nih dengan rapid antibody, jadi kurang lebih 15-30 menit. Perbedaannya kalau sama PCR, tentu PCR kan bisa lebih lama ya, paling cepat itu yang sekarang ada kurang lebih 6 jam, paling cepat bisa 6 jam sampai 24 jam, bahkan 48 jam, itu perbedaannya. Coba kalau rapid, makanya kenapa disebut rapid si swab antigen ini, karena hasilnya juga cepat tuh, bisa sampai 15-30 menit. Hasilnya cepat, tapi tingkat akurasinya bagaimana dok? Apakah juga sama, efektivitasnya juga cukup tinggi atau seperti apa? Akurasi untuk, jadi kalau memang disebut untuk mendiagnosis COVID ini, sebenarnya akurasi dari swab antigen ini cukup tinggi, cukup baik, karena dia memiliki angka sensitivitas dan spesifitas yang 90%-an gitu ya, tapi tetap tidak 100%. Sehingga kalau dibilang akurasinya untuk mendiagnosis, iya.
Karena kalau untuk rapid antibody kita tidak bisa sebut bahwa itu untuk diagnosis. Tapi kalau untuk mendiagnosis akurasinya sebenarnya cukup baik, cuman masih tetap akan ada ditemukan beberapa persen positif palsu ataupun negatif palsu. 90%. Gitu. Nah, itu jika sensitivitasnya, tapi untuk spesifikasi yaitu tingkat untuk mengukur bagaimanakah kemudian tes rapid swab ini untuk menunjukkan reaktif ataupun non reaktif itu juga sama tingginya? Hampir sama tinggi, jadi sensitivitas sama spesifitasnya memang hampir sama tinggi, tetap sama akurasinya, cuman memang untuk jadi tetap kita tidak bisa mengatakan langsung bahwa pasien itu terinfeksi. Tetap bila misalkan dikatakan diperiksa hasil positif, akan terus mengikuti prosedur berikutnya yaitu isolasi, kemudian harus tetap dikonfirmasi dengan pemeriksaan PCR. Karena memang yang dianjurkan dan memang akurasinya tetap lebih tinggi PCR dibandingkan dengan swab antigen. Untuk mendiagnosisnya memang lebih akurat, dan menurut dokter sendiri ini kan sebenarnya tujuan awalnya itu kan karena untuk menekan laju perpindahan masyarakat untuk berlibur di tengah liburan Natal dan juga Tahun Baru. Menurut dokter cukup efektif tidak sih? Karena mengingat juga berarti tandanya untuk liburan nih biayanya akan lebih mahal begitu. Menurut saya cukup efektif dibandingkan memang memeriksa rapid antibody. Karena pertama tentunya untuk rapid antigen hasilnya lebih cepat, kemudian biayanya lebih murah sehingga dan akurasinya juga lebih tinggi dibandingkan dengan rapid antibody, sehingga menurut saya itu jauh lebih efektif, cukup efektif untuk menekan adanya klaster-klaster baru pada saat nanti liburan. Tapi tentu sebenarnya yang lebih akurasi sih tentunya PCR ya gitu. Cuman memang kalau dibandingkan dengan rapid antibody yang kebijakan sebelumnya, menurut saya kebijakan yang baru ini jauh lebih efektif dibandingkan pemeriksaan rapid antibody. Nah, mungkin bisa dihimbau juga dok, bagi mereka apa sih yang harus dipersiapkan dok? Tentunya, maksudnya dipersiapkan apa nih, dalam segi apanya? Oh oke. Tentunya untuk diri sendiri, kalau menurut saya himbauannya tetap sebaiknya stay di rumah. Karena kita tahu sendiri, hampir tiap harinya kasus COVID itu semakin meningkat sebenarnya. Bukan makin turun, tapi malah makin meningkat. Jadi sebenarnya yang dikatakan liburan, bagi para pemeriksa di rumah sebaiknya tidak menganggap ini suatu liburan karena tetap menjaga diri sendiri. Kalaupun memang terpaksa harus pergi, pertama yakin dulu bahwa tubuhnya dalam kondisi yang sehat dan jagalah imunitas tubuh terlebih dahulu gitu. Jadi memang yakinkan bahwa keluarga, diri sendiri semua memang dalam kondisi imunitas tubuh yang prima dan sehat. Kemudian kalau memang harus bepergian, jangan lupa mempersiapkan vitamin-vitamin untuk kesehatan daya tahan tubuh. Kemudian tetap nomor 1 adalah masker, jangan lupa tetap physical distancing, jangan lupa selalu membawa hand sanitizer kemanapun, bahwa harus selalu cuci tangan, jangan menyentuh bagian muka. Kemudian ya itu, lakukanlah prosedur-prosedur yang memang sudah dianjurkan oleh pemerintah supaya mencegah adanya klaster-klaster baru saat nanti liburan panjang. Kalau untuk momen liburan bagi mereka juga yang kemudian membawa anak-anak untuk berlibur ini juga aman ya dok untuk anak-anak untuk swab antigen ini? Aman. Maksudnya untuk secara pemeriksaan aman dilakukan, tidak masalah. Tentunya dilakukan oleh orang yang memang sudah ahli ya. Memang sudah ahli dan memang yang sudah ditunjuk yaitu tenaga medis ahli. Jadi aman untuk dilakukan pada anak-anak, tidak masalah. Terima kasih banyak Dr. Firlinanda telah berbagi informasi bersama kami. Nah itu tadi, jadi pemirsa, kalau mau liburan memang harus melaksanakan rapid atau swab antigen. Anda dapat melakukannya maksimal 2 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Ini lagi-lagi penting ditekankan oleh pemerintah untuk dapat menekan laju pertambahan COVID-19 di Indonesia pada saat libur Natal dan juga Tahun Baru khususnya. Nah itu tadi pemirsa akhir dari kabar siang di lokasi hari ini. Usai jeda kami masih akan hadirkan sejumlah informasi menarik lainnya bersama dengan rekan-rekan saya dalam program Kabar Siang. Tetaplah bersama kami.